Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Adam Marcel dari tutorial programming zaman now. Jadi hari ini kita bakal apa ya? Bedah codingan namanya. Bedah codingan guys namanya guys. Jadi saya udah ikut kelasnya si Steph Zasan yang dia nih bikin modern food recipe app. Jadi aplikasi yang isinya tuh resep-resep makanan yang diambil dari Spoonecular API guys. Nah, dan udah ikut kelasnya juga, udah ngoding juga. Mungkin nanti ada beberapa update-nya. Codingannya juga nanti bakal saya share di GitHub. Sekarang sih paling cuma bedah codingan aja. Kan kita kalau ngoding tapi kita nggak paham apa yang kita coding kan aneh juga ya. Jadi makanya kita sekarang nih mau ngejelasin ke kalian. Kita mau belajar bareng aja sih tentang codingannya dari Steph Zasan itu gimana, dari si food recipe app itu gimana guys. Nah, kata temen saya si Mufti, dia bilang kalau misalkan ini nih modern app. Jadi nih aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi boomingnya itu dia make build Gradle yang sekarang lagi kita pengen belajar itu guys. Oke, jadi ya pokoknya insya Allah ilmunya nih bermanfaat dah, soalnya bukan ilmu yang bukan kurikulum lama dipendem kita pelajarin tapi nanti pas di dunia kerja ternyata nggak kayak gitu. Ini build Gradle-nya ini dipakai di sampai sekarang nih masih dipakai di perusahaan-perusahaan besar guys, insya Allah ya. Soalnya kata teman saya juga, soalnya saya nggak paham ini ya apa namanya updateannya. Soalnya kan emang juga dunia programming itu berkembangnya cepat banget guys. Namanya cuma ngoding doang kan depan laptop, orang gabut ngoding dikit-dikit juga, orang gabut depan laptop bentar juga udah jadi bahasa baru lah apa segala macamnya gitu aja lah. Ini tanpa basa-basi lagi udah kebanyakan. Kita lihat ya apa aja sih isinya. Yang pertama nih isinya ini nih, recycler view. Di sini ada, ini kita bisa scrollan, bisa nyari juga ya kan. Terus di sini favorit, soalnya kan kita bisa like kan di sini ya, bisa like nggak? Nah ini bisa di like nih guys. Tuh kalau udah di like, di save tuh tadi pakai namanya apa ya? Snack bar, pakai snack bar guys. Jadi snack bar itu mirip sama toast ya. Cuman kalau toast kan munculnya di tengah, kalau snack bar itu munculnya di bawah, dia di bottom gitu. Sama ada food food joke. Jadi isinya joke-joke tentang makanan gitu. Nah, ini namanya progress bar guys. Progress bar itu saat lagi nunggu loading begitu nanti dia muncul kayak gini. Ini bisa kita loadingin. Nah, you are like milk, I wanna make you a part of my complete breakfast. Kamu tuh seperti susu. Waduh, harusnya ke cewek nih kayak gini. Sayang, jomblo mah. Aduh, berat guys. Terus ini apa nih? Kita lihat ya. Oh ini namanya filter ya. Filter. Tuh, jadi kita bisa milih filter side dish. Terus nih tipe dietnya vegetarian. Apply. Oh, nah ini namanya shimmer. Ini shimmer recycler view. Tuh guys. Jadi shimmer recycler view ini kita nambahin view banyak, terus nanti pas dia loading nanti dia kayak gitu. Kalau saat kan loading lama juga kan, apalagi di emulator. Tuh guys, ini vegan. Oke, lanjut aja kita ke codingannya. Pertama kita ke ini dulu ya guys, build Gradle-nya guys. Nah kita dua ini dibuka deh. Ini saya lupa ngasih komentar-komentar di sini, tapi udah banyak sih komentar-komentar di kelasnya. Jadi
Ini sebisa saya aja ya. Nih, ini coding semua. Ditambahin ini guys, kan kalau yang default-nya kan cuma 2 atau 3 gitu. Nih sama Kotlin Android extension paling. Nah, ini nih sisanya nih 3-nya lagi nih tambahin guys. Dagger Hill Android plugin, Android Navigation Save Arcs buat navigasi sama kayak intent dia. Nah, terus Kotlin Cap ini juga ditambahin guys. Compile SDK versionnya 30, minimal SDK version 30. Soalnya saya setiap ada updatean saya update guys, biar nggak apa ya, biar nggak ketinggalan guys. Cuman di sini sih paling 20 minimal SDK versionnya untuk aplikasi Foodie ini kayaknya sih 29 ya. Saya lihat di videonya si Steph Zasan ya 29 minimal SDK versionnya. Jadi ya untuk laptop-laptop yang masih belum apa yang belum ini tolong diupdate gitu. Habis itu ini masukin Kotlin options, compile options, terus juga implementation dimasukin, material, constraint layout, koordinator layout juga dimasukin, material komponen masukin, navigation komponen buat perpindahan kayak intent. Kan kalau intent kan cuman pindah kayak biasa aja kan, kamu ngetik pindah. Cuman kalau navigation itu selain untuk perpindahan dia juga bikin bikin bottom navigation guys. Ini nih, ini kita harus masukin kayak gini nih yang tiga di apa namanya, tiga di bawah ini namanya bottom navigation view atau bottom navigation view. Ini cara bikinnya nih ya apa namanya, ya astagfirullah, nggak boleh pakai apa namanya guys, latihan bicara guys. Ini pakai ini nih Gradle, pakai implementation navigation component guys. Nah terus ini ada room komponen juga untuk nyimpen database, harus itu penting. Terus juga data binding nih tujuannya untuk ngikat data guys, untuk ngikat data. Nah ini saya tunjukin ya nih, data binding mana ya, fragment resip. Nah ini guys, kalian kalau lihat di apa, kalau lihat di tampilan biasa kan defaultnya kan constraint layout ya, tapi kalau pakai data binding jadi gini guys, jadi gini nih dia, jadi layout biasa terus ada data di sini, terus kalian masukin variabel gitu, masukin name sama type-nya. Jadi file XML-nya ini terikat sama view model guys, kayak gitu. Itu gunanya data binding. Terus lanjut lagi, data store sama juga sama room komponen. Room sih sebenarnya bukan. Nah, jadi data store untuk nyimpen datanya, kalau room komponen itu ini untuk bikin tabel guys. Jadi biar berurutan. Jadi ini favorit ini. Jadi kan makanan itu kan ada ini ya, di sini kan ada tipe-tipenya kayak ID-nya, terus nama makanannya, waktunya, terus yang like berapa, terus vegan atau bukan, kan itu kan butuh difilter ya, butuh biar diurutin. Nah cara diurutinnya itu kita harus pakai yang namanya room component guys gitu, itu penting lah. Nah terus ini ada recycler view nih. Alhamdulillah jalan. Saya kira nggak jalan guys. Habis itu recycler view, ya tau lah recycler view itu versi canggihnya dari card view, dari list view sama card view. Jadi recycler view ini untuk nampilin view yang ratusan bahkan jutaan guys ke kalian. Itu namanya recycler view. Pokoknya dia tuh lebih canggih dah dari yang namanya list view. Kalau list view kan cuman tulisan doang ya, dilihatnya juga nggak ini kan. Kalau nampilin view yang bagus itu pakai recycler view. Terus dia di dalam recycler view juga bisa ditambahin animation. Terus juga kadang kalau mau nge-delete bisa kan ya, di sini di delete. Oh nggak bisa di delete guys, nggak bisa. Kalau waktu ngoding pakai punyanya si Philip Lackner mah keren dia. Jadi kalau misalnya kita geser ke kiri nanti dia nge-delete kayak gitu-gitu. Ntar udah saya tambahin pakai codingannya si siapa namanya, si Philip Lackner. Oke, habis itu retrofit ini untuk API guys. Jadi kalau kan API kan itu formatnya tuh
JSON ya. Nah, biar bisa dimasukin ke Android Studio dia butuh yang namanya retrofit kayak gitu. Habis itu ada Dagger Hilt. Nah, ini Dagger Hilt dari kemarin saya nyari tentang Dagger Hilt guys, tapi belum ketemu guys. Tolong ya tulis di di kolom komentar. Tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian tahu arti Dagger Hilt itu apaan, terus kasih tahu saya. Kalau rutin kita lewat karena juga nggak tahu. Nah, life cycle itu sebenarnya sih seperti ke siklus hidup ya, soalnya di dalamnya ada ini nih guys. Kalau kita lihat kelas-kelasnya dia sangat butuh sama life cycle nih di importan mana ya. Kayaknya recycler view juga masuk life cycle deh guys, cuman saya nggak mau soto ya, kita lihat aja dulu yang masuk. Tadi cuma bunyi AC doang ya guys, soalnya saya lagi nyari ini guys, life cycle. Life cycle tuh penting guys, namanya life cycle, siklus hidupnya Android Studio. Wah, nggak nemu guys, nggak nemu guys, nggak nemu guys, tahu saya mah banyak guys. Ini dia Android View Model tuh, lihat Android View Model ada gunanya kan tuh, ada dirancang untuk ntar ini mah, aduh, kita ke ini lagi dah, kita ke Gradle lagi dah, nanti kita jelasin ya guys. Image loading library coil. Coil load. Coil ini gunanya untuk ngambil gambar dari URL guys. Jadi cara kan di URL di gambar kan di internet banyak tuh. Tapi dia kan bentuknya kan ini ya, link ya. Nah, caranya biar masuk ke Android Studio dia butuh yang namanya coil guys untuk ngambil gambar gitu guys. Terus ada JSON. JSON ini dia juga untuk merubah JSON format JSON API ke JSON, soalnya yang bisa dibaca sama Android Studio itu kan JSON, jadi format JSON dirubahnya pakai JSON gitu guys. Nah, Shimmer Recycler View itu yang ini nih guys, tadi yang yang apa namanya tadi lah, lihat kan yang apa namanya kayak kaca-kaca gitu, maksudnya saat loading gimana sih, kok nggak kelihatan ya. Coba kalau kita kembali, kalau kita back, nah terus kita buka lagi, nanti kelihatan nih Shimmer Recycler. Nah itu tuh guys tadi guys, ya pokoknya pas pengen loading lah, apalagi kalau jaringan lama kelihatannya lama dia. Nah, ini udah nggak ada. Oke, habis itu JSON. Wah, JSON juga nggak tahu guys fungsinya apaan guys, nanti kita cari bareng-bareng guys. Sekarang kita ini aja, langsung aja ke bedah kelasnya dulu. Pertama, recipes adapter. Nah, di receive adapter ada apa aja guys? Yang pertama ada recycler view. Tahu kan recycler view untuk menampilkan sebuah set data yang berjumlah besar, ratusan, bahkan sampai jutaan, Dia tuh sama kayak enggak, bukan sama. Dia tuh versi lebih canggihnya dari list view. Kalau list view kan cuma nampilin teks doang ya kan, list begitu. Nah, kalau recycler view dia ada gambarnya, terus dia bisa dianimasiin dan lain-lain. Kayak gitu guys, ini di coding semuanya. Nah, di sini ada diffutil file, diffutil result, diffutil calculate. Nah, diffutil itu untuk apa guys? Untuk melakukan pengecekan perbedaan data pada list. Jadi gini, di recycler view kan ada banyak data tuh guys. Nah, kadang ada data yang sama. Nah, kalau ada yang sama itu dicek sama diffutil buat di destroy satunya untuk melakukan pengecekan perbedaan data pada list. Kayak gitu guys fungsinya ya guys. Di situ kita masuk ke binding, receipt binding. Kita bikin package tuh ada banyak ya, ada adapter binding, adapter data, database, network, DI, model, UI, fragment, util, constant. Oh, banyak lah guys. Habis itu ke
Recipes binding di sini nggak ada yang ini, paling cuma image view, taulah view kan kayak text view, image view gitu-gitu guys. Pokoknya kalau view itu kayak gitu text view. Nah kalau view group itu kumpulan dari text view, image view yang ada di layout. Jadi constraint layout, terus frame layout, apalagi relative layout, linear layout, itu semua masuk ke dalam view group. Oke. Binding adapter nanti saya cari, binding adapter udah nemu sih, tapi bukan di sini itu nyimpennya. Komentar lihat di tempat lain ya. Nah, ini guys, ada nih dia kok. Di sini kan ada konteks kompat ya. Apa itu konteks kompat? Nah, kalau kita lihat konteks kompat adalah kelas konteks kompat digunakan saat Anda ingin mengambil sumber daya. Tadi udah diganti sama saya guys, kok ini ya. Mengambil resource seperti drawable atau warna tanpa mempedulikan tema guys. Kayak gitu guys. Coba kalau kita ini kita ini terus ini. Nah, menjadi kelihatan lebih berwarna ya guys. Oke. Oh, ini dia binding adapter. Binding adapter itu untuk setting hal yang custom ke tampilan Anda secara otomatis. Di situ kita ke interface receipt DAO. Apa itu? Nah, di dalam receipt DAO itu, DAO sendiri paham nggak artinya? DAO itu, astagfirullah, nggak boleh kayak gitu guys. DAO sendiri, ini guys, ada nggak di antara kalian yang nggak tahu DAO? Nah, DAO itu bertanggung jawab untuk menentukan metode mana yang akan mengakses database gitu. Nah, di dalam DAO nanti ada kita masukin annotation insert sama query. Insert itu apa? Insert akan memasukkan parameternya ke dalam database Anda. Jadi insert artinya masukin parameter ke dalam database Anda. Aduh, kejepit guys. Paham lah ya. Sakit. Habis itu kita ke receive database. Oke, ini namanya abstract class. Abstract class tuh berarti kelas yang ini ya, abstrak, yang nggak kelihatan tapi berguna gitu. Oke, di dalamnya ada database sama type converters. Nah, type converter dulu dah. Kalau type converter itu untuk mengkonversi apa gitu ya. Aduh, nanti kita cari. Sekarang kita ke database dulu. Database itu berisi database holder atau pemegang database dan berfungsi sebagai main access point untuk koneksi yang mendasari ke data relasional aplikasi Anda yang bertahan. Kayak gitu guys. Habis itu kita ke kelas receive entity. Nah, di sini ada entity sama primary key. Jadi di dalam kelas database, pokoknya di dalam database itu kan ada anotasi entity, ada anotasi primary key, masing-masing ada gunanya guys. Entity itu setiap kelas model dengan anotasi ini akan memiliki tabel pemetaan di database gitu. Jadi ini mungkin seperti judulnya ya. Judul kan namanya kan room itu kan untuk bikin tabel ya. Room itu untuk bikin tabel untuk menghandle, nah disimpannya di data store gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen datanya tuh terstruktur, pengen datanya tuh rapih, itu kita harus pakai room gitu guys. Habis itu ada primary key. Primary key ini, anotasi ini untuk menunjukkan kunci utama entitas. Jika di style ke true, maka SQLite akan menghasilkan ID unik untuk kolom tersebut. Sayangnya ini kita setnya ke false. Oke. Di situ kita bikin kelas receive type converter. Nah, di sini ada type converter. Nah, type converter sama type converters tuh beda ya guys. Kalau type converters tuh saya belum belum tahu artinya. Nah, kalau type converter, anotasi type converter itu akan mengkonversi kelas custom ke dan dari jenis yang diketahui dan dapat dipertahankan oleh room. Nah, jadi ini type converter food receive to string, kalau di sini string to food receive kayak gitu guys. Habis itu kita bikin package network, di dalamnya ada food receive API. Nah, di sini kita bikin interface ya, bukan bikin kelas. Salah, maaf. Nah, kan ada kelas, ada interface, ada apa lagi? Coba kita lihat ya. Nah, klik kanan, new,
Kotlin file class. Nah, ada class, ada interface, ada object, ada annotation, ada sealed class. Sealed class sendiri itu kelas yang dibatasi. Enum class, data class. Nah, itu masing-masing ada artinya, guys. Kalau interface sendiri apa? Interface itu berisi deklarasi metode abstrak serta implementasi metode. Jadi kayak abstrak class dong, Kak. Nah, tapi interface tidak dapat menyimpan state. Kalau abstrak class bisa menyimpan state. Insya Allah ya, artinya kayak gitu. Kalau get, annotation get untuk mendapatkan data dari server. Jadi ini receive complex search ini adalah value. Jadi nih, ini kita ketik ya di sini di Google. Spoonacular.com food API. Nah, nanti aja deh. Di sini ke query map dulu. Query map itu untuk menambahkan beberapa parameter query yang diminta ke sebuah permintaan tanpa menentukan nama sebenarnya. Kayak gitu, guys. Oke, food recipe API udah. Habis itu local data source. Nah, di dalam local data source ada inject. Inject sering banget kalau kita pakai room. Injected. Jadi itu ya bedanya gitu. Kadang ada yang bikin kelas di dalam kelas, tapi kalau ini namanya inject. Inject itu jadi kita bikin sebuah kelas terus kita bikin sebuah kelas lagi di luar terus diinject, disuntik. Gunakan injeksi konstruktor dengan inject untuk menambahkan jenis ke grafik dagger jika memungkinkan. Oh, ini gunanya. Oh, jadi dagger ya. Ini dagger ya. Oke, habis itu remote data source. Nah, di sini ada inject juga. Anotasi inject meminta dependensi dapat digunakan pada konstruktor, field atau method. Untuk mendapatkan dependensi dari komponen, gunakan notasi inject untuk melakukan injeksi kolom. Jadi pokoknya nih kita telan bulat-bulat dulu ya guys. Soalnya kan saya juga belum paham apa itu dependensi injeksi, meminta dependensi siapa yang minta inject, minta buat apa, itu kan kita belum tahu ya. Nah, jadi yang penting inject itu gunanya untuk meminta dependensi, mendapatkan dependensi. Oke, kita ke repository. Kering guys. Nah, di sini ada anotasi activity retain scope. Di sini artinya apa? Activity retain scope akan melindungi dari perubahan konfigurasi seperti perubahan orientasi layar, perubahan bahasa. Kalau di sini kalau kita lihat mirip-mirip kayak apa ya? View model nggak sih? Ada tuh sering saya juga waktu kemarin. Jadi untuk mempertahankan data saat terjadi perubahan konfigurasi guys. Tapi itu apa ya namanya? Nanti dah kita cari tahu. Sekarang ada lagi nih activity retain scope. Kita ke dependency injeksi. Di dalamnya ada object, database, modul. Nah, database modul. Di dalamnya ini di dalam dependency injeksi ada annotation modul, annotation installin, annotation singleton sama annotation provides. Saya kasih tahu ya guys, yang ada yang warna kuning ini namanya anotasi soalnya di depannya ada A begitu kayak Gmail. Oke, anotasi modul untuk memberitahu Dagger bahwa kelas ini adalah modul Dagger. Di sana Anda dapat menentukan dependensi dengan anotasi provide. Nah, ini provide. Kalau installin, Anda harus menganotasikan modul health dengan installin untuk memberitahu health kelas Android mana yang akan digunakan atau dipasang dalam setiap modul. Nah, kalau singleton itu anotasi singleton, kami menggunakan anotasi ini dan memberitahu health bahwa kelas ini harus hidup selama aplikasi masih hidup. Dan kalau singleton juga, kalau misalkan dia akan menghancurkan diri kalau misalkan dia akan menghancurkan kelas kalau misalkan aplikasinya hancur. Kayak gitu guys. Yang saya pahamin ya. Bismillah aja. Habis itu ada provides untuk mengidentifikasi implementasi mana yang akan digunakan. Kayak gitu guys. Terus ada object network module di dalam package DI atau dependency injeksi. Nah, di sini juga ada modul guys. Modul untuk memberitahu Dagger bahwa kelas ini adalah modul Dagger. Di sana Anda dapat menentukan dependensi. Oh, ini soalnya karena ini kopian guys. Tapi di bawahnya kopian nggak ya? Enggak. Di sini singleton tuh artinya apa? Beda nggak sih? Nah, beda guys. Kalau di sini singleton, ini saya juga nyari lah. Soalnya setiap kata itu saya nyarinya beda-beda. Iya, biar dapat banyak referensi guys. Biar yang penting telan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalkan nggak paham ya muntahin. Boleh haya bah.
Singleton untuk menganotasi application komponen dan objek yang ingin Anda gunakan kembali ke seluruh aplikasi. Singleton untuk menganotasi application komponen dan objek yang ingin Anda gunakan kembali di seluruh aplikasi. Kalau provides, modul adalah kelas yang memiliki anotasi modul dan mendefinisikan metode yang dianotasi dengan anotasi provide. Oh, jadi pokoknya ini provide sama modul ini dia bergandengan tangan guys, berdekat-dekatan, harus solid, dia nggak boleh dipisahin guys. Habis itu ada time unit. Time unit digunakan untuk menginformasikan metode berbasis waktu, bagaimana waktu tertentu harus diinterpretasikan. Nih, saya jelasin nih, kalau time unit saya agak sedikit paham. Jadi, kadang kita kan butuh loading ya. Butuh loading, misalkan untuk kan muncul nanti shimmer recycler view tuh yang kayak cermin-cermin gitu dia apa namanya, iya kayak gitu shimmer recycler view. Nah, waktunya tuh 15 detik. Kalau misalkan nggak muncul juga datanya, nanti dia bakal ada tulisan error kayak gitu guys. Nah, di sini juga udah di setting errornya. Nah, singleton adalah anotasi. Singleton berarti bahwa Dagger akan membuat dan memelihara satu instance dari kelas yang dianotasi. Nah, di sini ada HTTP client. Apa itu? HTTP client adalah pustaka pihak ketiga yang dikembangkan oleh Square untuk mengirim dan menerima permintaan jaringan berbasis HTTP. Ini dibuatnya di Tokyo guys ya. Saya baca-baca dikit nih. HTTP client itu dibuatnya di Tokyo guys. Terus ada JSON Converter Factory. Apa itu? JSON Converter Factory adalah converter yang menggunakan JSON untuk JSON. Jadi kan API itu isinya kan JSON. Biar jadi JSON kita pakai JSON Converter Factory, dikonversi dari JSON ke JSON gitu guys. Habis itu bikin package model, di dalamnya ada 3 kelas, extend ingredient, food receipt sama result. Kalau ini mah ngambil dari API guys. Ini ngambil dari API. Sebenarnya banyak, cuman dihapus-hapusin karena banyak kelas ya, cuman dihapus-hapusin karena emang kita butuhnya cuma beberapa, cuma 3 doang. Dan di dalam kelasnya ini juga kita udah hapusin beberapa variabel karena cuma kita butuhnya beberapa, nggak butuh banyak-banyak kan, buat contoh doang, buat example, buat kalian-kalian, buat kita semua ini. Oke ya gitu ya. Oke, habis itu UI. Favorit, food joke, resip. Ini dulu dah, resip dulu nih soal yang paling awal. Oke. Di dalamnya ada apa tuh? Banyak banget kan, kita hapus-hapusin dulu dah. Nggak penting-penting amat ya. Di dalamnya ada Android entry point. Oh, ini ada TOS dulu nih. TOS karena udah tahu, jadi nggak perlu ditulis lagi, nggak perlu dikasih komentar. TOS itu ya seperti ini sih, seperti snack bar, cuman dia di tengah. Kadang no internet connection, error gitu-gitu. Ada tulisan-tulisan gitu tuh namanya TOS. Nah, ini ada Android entry point annotation. Fungsinya apa? Untuk menandai kelas komponen Android yang akan disiapkan untuk injeksi dengan komponen Android Health Dagger standar. Android entry point menghasilkan komponen Health individual untuk setiap kelas Android dalam project Anda. Komponen ini dapat menerima dependensi dari kelas induk mereka masing-masing seperti yang dijelaskan dalam hierarki komponen. Oke, terus ada view model provider nih. Apa itu dia? Adalah kelas yang menyediakan view model untuk suatu scope. Terus ada view inflate the layout for this fragment. Nah, terus ada linear layout manager. Nah, ini dia untuk menentukan arah orientasi list Anda, mau vertikal atau horizontal. Gitu guys. Oke. Habis itu ada Android Life Cycle Scope. Apa itu? Android Life Cycle Scope API memungkinkan Anda meluncurkan coroutine yang terkait dengan life cycle dan membersihkannya saat life cycle tersebut dimusnahkan. Nah, terus ini ada log D. Jadi log itu ada banyak guys. Ada log A, log D, log E. Nah, ternyata log D itu artinya log debug. Jadi untuk ini doang sih. Jadi gini nih. Logging itu adalah tools untuk ngecek error gitu. Ngecek debugging, ngecek error dan lain-lain. Dan saat aplikasinya udah jadi, logging ini harus dihancurkan guys, biar nggak muncul lagi di aplikasi. Cara dihancurinnya pakai Timber. Nah, itulah gunanya Timber. Kadang kalau misalnya kita hapus satu-satu ribet, log dihapus satu-satu, harus dihapus pokoknya log itu seperti inilah. Nah, ada tools lagi namanya Timber.
itu gunanya untuk menghapus logging. Nah, kalau log di ini kemarin itu nyari timber apa puyeng. Sekarang alhamdulillah setelah tahu log itu apa, kita tahu fungsinya timber. Kadang gitu guys, kita kalau mau belajar sesuatu harus paham dengan kaitannya gitu loh, ya. Oke, log D artinya debug, menampilkan pesan log debug yang berguna selama pengembangan ya. Nah, selama pengembangan doang, saat udah di launching nggak perlu lagi logging, jadi harus dibikinin tools timber serta level pesan yang lebih rendah dalam daftar ini. Gitu guys. Nah, main activity ada apa di sini? Nah, ada nav controller. Nav controller untuk mengelola navigasi aplikasi dalam nav host fragment. Nav host fragment. Apa itu nav host fragment? Nav host fragment ya fragment. Nav host fragment. Find nav controller, metode ini akan menemukan nav controller yang terkait dengan tampilan ini. Mencari guys. Namanya juga finding, nyari navigation controller. Kalau setup with navigation controller apa digunakan untuk menghubungkan toolbar dengan navigation controller. Setup action bar with navigation controller digunakan untuk mengelola icon panel samping navigasi dan toolbar. Icon panel samping navigasi dan toolbar. Yang mana ya? Wah, nggak tahu guys. Nanti aja lah. Bikin package util di dalamnya ada 4 kelas dan 3 kelas dan 1 file. Nah, di sini konstan isinya adalah companion object, consval semua. Isinya adalah kayak yang apa ya? Dia seperti pemanggilan lah. Ada base URL, API key, gitu guys. Nah, extension nggak ada apa-apa, observer left data, life cycle owner. Nah, di sini ada sealed class. Sealed class digunakan untuk membatasi fitur pewarisan pemrograman berorientasi objek. Setelah kelas didefinisikan sebagai sealed class, kelas yang dibatasi, kelas ini tidak akan diwariskan. Oke, jadi ini nggak bisa keluar guys. Jadi kalau nggak bisa lah pokoknya dikunci dia, kayak dikandangin, kayak di penjara deh guys. Receive diffutil tahu kan tadi gunanya untuk mengecek atau dua data yang ini yang ada kemiripan data kayak gitu, dia fungsi untuk ngecek update data. Diffutil untuk recycler view agar lebih optimal dalam melakukan update data. Diffutil untuk melakukan pengecekan perbedaan data pada list. Nah di sini ada. Nah di dalamnya ini, di dalam diffutil tuh ada function get old list size, get new list size, or item the same, or are content the same. Nah, masing-masing tuh ada punya arti tersendiri guys. Kalau get old list size itu untuk mengembalikan ukuran list yang lama. Kalau get new list size mengembalikan ukuran list yang baru. Kalau are item the same itu fungsinya dipanggil oleh diffutil untuk memutuskan apakah dua objek memiliki kesamaan item. Kalau are content the same, tujuannya untuk mengecek apakah dua item memiliki data yang sama. Ini satunya sama item, yang satunya data yang sama. Oke, habis itu kita ke package view model, ada main view model sama receive view model. Nah, view model sendiri itu berisi konstruktor yang dianotasi dengan view model inject akan memiliki dependensi yang ditentukan dalam parameter constructor dan yang dimasukkan oleh Digger's Hill. Nah, paham? Sehingga kalau Android view model apa dia? Jika Anda perlu menggunakan konteks di dalam view model, Anda harus menggunakan Android view model karena ini berisi konteks aplikasi. Bular meledak kotak. Nggak paham, tapi kita telan bulat-bulat guys. Sama kalian nggak paham, saya juga nggak paham. Oke, tapi Allah bakal ini guys, bakal memberikan ganjaran bagi orang yang berusaha guys. Kita pasti paham pada waktunya. Allah nggak ngasih kita pemahaman sekarang karena kita ini guys, mungkin banyak dosa, mungkin belajarnya masih kurang, kayak gitu ya guys ya. Jadi kita harus semangat guys. Oke, di sini ada dispatchers IO. Dispatchers IO menunjukkan bahwa coroutine ini harus dijalankan pada thread yang telah disiapkan untuk operasi IO.
Dan ada mutable live data. Mutable, ini nih live data kan data yang live ya, data yang langsung gitu. Nah kalau mutable walaupun langsung dia bisa diubah-ubah. Jadi ketika Anda tidak ingin data Anda diubah, gunakan live data. Jika Anda ingin mengubah data Anda nanti, gunakan mutable live data. Nah, live data sendiri gunanya apa? Itu kan puyeng kan? Nanti kita cari tahu. Sebenarnya saya udah tahu, cuman lupa. Karena kurang murojaah, kurang pengulangan, kurang review guys. Habis itu view model scope. View model scope secara otomatis membatalkan coroutine turunannya saat view model dihancurkan. Sedangkan launch adalah fungsi yang membuat coroutine dan mengirimkan eksekusi isi fungsinya ke dispatchers yang sesuai. Kalau exception, pembelaan. Exception adalah mekanisme untuk menangani error runtime. Kalau konteks menyediakan koneksi ke Android System dan Resources Project. Konteks juga menyediakan akses ke layanan Android seperti Connectivity Service. Itu guys, kalau baca memang enak, kalau suruh ngejelasin susah. Android View Model. Apa itu Android View Model? Android View Model dirancang untuk menyimpan dan mengelola data terkait UI, bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyediakan data untuk UI. Secara otomatis memungkinkan data untuk bertahan dari perubahan konfigurasi. Dia mirip sama View Model. Satu-satunya perbedaan dengan View Model adalah ia hadir dengan konteks aplikasi. View Model itu jadi gunanya untuk mempertahankan data saat terjadi perubahan konfigurasi. Kalau Android View Model karena ia hadir dengan konteks aplikasi. Oke. My application di dalamnya ada health Android app adalah anotasi untuk menandai kelas apakah tempat komponen Dagger harus dibuat kayak gitu guys. Nah di sini ada drivable ya guys, kita lihat ya IC clock jam. Cek aja di vector asset time tulis error placeholder, ini mah nyari guys di Google, kalian nyari aja di Google ya, atau enggak nanti saya kasih GitHub-nya, nanti kalian tinggal copy paste ininya apa source code-nya. Ada food joke ini kalian carinya apa ya, disappointed apa kecewa, bukan ini mah food joke mah smile, senyum ya, senyum atau enggak emoji heart, ini favorit, kalian ketik di apa vector asset, terus leaf daun. Nah daun ini apa ya di vector asset, saya lupa guys. Oh ini soy bio apa bio, coba kita ini ya, saya kok jadi penasaran ya guys. Drawable vector asset. Ini apa nih? Echo guys. Echo namanya. Terus namain leaf deh. Itu menubuk apa? Menubuk ya paling buku baca ya. IC restoran. Sad. Star, bintang sama, nggak beda jauh guys. Activity main di dalamnya ada bottom navigation view sama fragment. Ini fragment nih guys. Ini floating action button. Tapi di dalam fragment dia guys. Favorit nanti aja, fucuk nanti. Nah, fragment resep dulu. Nah, di sini guys. Ada floating action button. Floating itu kan mengambang. Button yang mengambang maksudnya apa? Ini yang namanya material design. Jadi sekarang material design ini lebih keren daripada versi sebelumnya, soalnya versi sebelumnya kan lebih canggih apa, kalau sekarang cuma basic aja tapi cuma main di bayangan doang tuh, jadi kelihatannya kayak ngambang gak sih guys, kata orang sih kayak ngambang guys. Tuh ada bayangannya gitu guys, ya kan. Nah ini namanya floating action button guys. Shimmer recycler view. Ini shimmer recycler view yang tadi yang saat loading tuh ada kayak zup itu namanya shimmer recycler view gitu guys. Ini udah di binding ya, datanya udah diikat. Image view yang visibility ini saat terjadi ini nggak ada koneksi, nanti dia pasti mau ini dah. Ada tulisan kecewa sama ini no internet connection. Saat nggak ada datanya, tapi kalau ada datanya, ada wifi-nya, ada koneksi jaringannya, nanti dia bakal muncul recycler view-nya pasti. Placeholder row layout. Nah ini maksud saya nih yang bakal diikat sama si shimmer recycler view nih guys. Ini kan dinamain nggak sih? View semua nih, view nih yang kayak gini guys.
Nah, dimirip-miripin nanti saat nggak koneksi jaringan lagi loading dia muncul gitu guys. Reciprocal layout. Sedangkan ini isi dari reciprocal view, ada gambarnya, like-nya 100, favorit 100 gitu-gitu guys. Di dalam menu ada bottom navigation menu. Nah, ini 3 begini, padahal mah nggak gini ya, padahal mah nanti dia munculnya kayak gini. Nah, bagus ya. Ini doang tampilan sekarang kayak gini. Tuh, kalau codingannya kayak gini guys. Item, ID, title, icon. Kita tinggal nambahin aja mau nambahin item apa lagi, nanti jadi 4 tadi ya. Coba kita tambahin ya. Nyoba-nyoba aja ngasal. Ntar error lagi. Jangan udah. ngeri guys. Navigation ada my nav. Nah, di sini belum dihubung-hubungin sih. Nanti dia dihubung-hubungin biar keren navigation nanti. Di values ada colornya juga. Nih lihat colornya. Ini color primary-nya juga dirubah. Terus warna tambahannya tinggal ngambil di source code GitHub. Font search. Wah, ada font. Ini font family, guys. Jadi ada tambahan font family, guys. Kok kenapa munculnya di sini ya, guys ya? Harusnya dia bikin package font, guys. Oh, ini ada font. Forget. Oh iya, ini udah ada font. Ini fontnya, guys. Kenapa ada font? Kenapa ada ini ya, font search ini ya? Ini yang harus saya cari tahu nih, guys. Preloaded fonts. Mungkin ini kali sama kali guys. Udah nih, nanti aja kita ininya. Ini stringnya. Ini dulu namanya dulu namanya style ya. Sekarang udah tema. Emang terbarunya gitu guys. Nanti dia bisa berubah-ubah. Nah, ini maksud saya bisa berubah-ubah tuh maksudnya ada tema dark theme, ada tema biasa nih. Kalau di ini kan warnanya putih ya. Kalau kalian lihat di HP saya, aduh HP saya ketinggalan di kelas sebelah guys. Dia warnanya hitam dan tulisannya warnanya putih. Jadi lebih keren dah pokoknya. Tema mode gelap gitu guys. Oke, ini kalau kita bedah lagi. Nah, ini favorit kan udah ya, udah tahu ya. Nah, di sini warnanya biasa, ini warna hijau kalau menandakan dia vegetarian. Kalau ini enggak karena dia ini seafood, bukan vegetarian. Ini vegetarian, slow cooker beef stew berarti dia bukan vegetarian. Ada food joke-nya berubah lagi. Why did the student eat their homework? Kenapa? Because the teacher said that it was a piece of cake. Kenapa siswa itu makan PR mereka? Karena guru bilang itu adalah kue. Kenapa siswa harus makan PR mereka? Coba kalau kita lihat food joke lagi. Nah, ganti-ganti terus dia guys. Terus bisa di-share juga. Tuh, sayangnya kalau di emulator nggak ada WA, jadi cuma begini doang guys. Nah, tapi kalau misalkan pakai HP, nanti dia bisa di-share di WA, di mana-mana terserah banyak kan. Nah, kan aplikasi terbaru juga udah pakai begini kan, share-sharean kan, kayak gitu guys. Nah, ya mungkin segitu saya ya. Mungkin segitu dulu nanti pasti ada update-nya kok dari saya. Soalnya masih kurang banyak guys. Tadi kan saya mau nambahin apa sih rencananya? Mau nambahin apa guys? Lupa. Udah pokoknya segitu dulu dari saya. Udah berapa menit nih kita lihat ya. Udah 43 menit guys. Waduh, lumayan juga nih. Aduh. Udahlah. Syukran dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.